Kemudian ini yang kami temukan bahwa ternyata seperti tema kami di depan tadi, politik identitas itu masih mendominasi. Kalau kemudian ada yang hari ini menyatakan bahwa politik identitas di Kabupaten Buru Selatan itu tidak berdampak, tidak memberikan segmen dukungan atau apapun bentuknya mempengaruhi Pilkada Buru Selatan, faktanya hari ini berdasarkan temuan kami bahwa ternyata kesamaan suku dan jasira atau variabel ini menjadi penentuan untuk pasangan calon itu dia menang atau tidak. Ini Ketong punya ada sebuah tema yang Ketong ambil untuk rilis hari ini, khusus Kabupaten Buru Selatan. Tema kami adalah politik identitas terkesan subur berdasarkan identifikasi dan survei kami di lapangan untuk Pilkada Kabupaten Buru Selatan tahun 2020. Paslon ajaib dan paslon manis sementara bersaing ketat. Kemudian SMSG berharap ada solidaritas dari partai pendukung. Ini gambaran umumnya Kabupaten Buru Selatan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 9 Desember nanti diikuti oleh 3 pasangan calon yang dengan jargon paslon ajaib, paslon manis, dan juga paslon SMS. Data dari KPUD Kabupaten Buru Selatan sebesar 47.076 dan ada 200 TPS di Kabupaten Buru Selatan yang tersebar di 6 kecamatan dan 79 desa kelurahan. Ini dia metodologi kami yang kami pakai, realisasinya survei kami sepanjang bulan November karena memang cukup padat 4 kabupaten sehingga kami mulai bahkan sebenarnya dari awal November. Kemudian metodologi kami menggunakan multi-stage random sample dengan 700 responden. Instrumen kami ada 2, ada kuesioner dan juga wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaannya 95%. Dengan margin of error sebesar kurang lebih plus minus 5% juga akan kita kasih. Nah, ini yang paling penting bahwa hasil identifikasi dan survei kami di lapangan, kami menemukan adanya potensi rawan terjadi money politik di Buru Selatan. Dengan hasil survei kami ketika kami melakukan survei, rilis pertanyaan kepada masyarakat, menurut Bapak Ibu tingkat kerawanan politik uang atau money politik masih bisa terjadi tidak dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan, yang menyatakan 26,11% bisa dibenarkan, lalu kemudian 66,47% menyatakan tidak bisa dibenarkan, 7,40% menyatakan tidak tahu. Artinya 66,47% menyatakan bahwa tidak ada potensi untuk money politik di Buru Selatan. Jadi bagi mereka Pilkada di Buru Selatan akan berjalan dengan sangat jujur, ya, sehingga potensi untuk akan terjadi money politik itu cukup kecil. Oke, next. Nah, ini salah satu pointer yang cukup penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa beberapa waktu lalu lewat rilis oleh DKPP kami memang mendapatkan informasi bahwa COVID-19 itu akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada di 4 kabupaten. Tetapi ketika kami survei di Buru Selatan, ternyata setiap momen Pilkada masyarakat menyatakan bahwa mereka selalu ikut dan presentasinya cukup besar, yaitu 71% lebih. Nah, artinya dengan ini bahwa apapun situasinya terjadi, bagi masyarakat bahwa politik berperan penting untuk keberlangsungan hidup mereka dalam segala segi di Kabupaten Buru Selatan. Ditambah dengan yang lainnya mengikuti seperti ya kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak, biasanya tidak ikut memilih, dan selanjutnya ada yang juga golput. Terus kemudian ini yang kami temukan bahwa ternyata seperti tema kami di depan tadi, politik identitas itu masih mendominasi. Kalau kemudian ada yang hari ini menyatakan bahwa politik identitas di Kabupaten Buru Selatan itu tidak berdampak, tidak memberikan segmen dukungan atau apapun bentuknya mempengaruhi Pilkada Buru Selatan, faktanya hari ini berdasarkan temuan kami bahwa ternyata kesamaan suku dan jasira atau variabel ini menjadi penentuan untuk pasangan calon itu dia menang atau tidak.
dalam hal dipilih atau tidak. Jadi kalau selama ini ada yang menyatakan bahwa aspek keterwakilan suku, ras, dan lain-lain itu tidak berpengaruh, hanya agama, fakta kami hari ini agama menduduki posisi kedua. Keterwakilan jazirah, keterwakilan daerah itu mempengaruhi, baik itu dari sukunya ataupun aspek-aspek lain.